Wah, 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 Ratu Tisha akhirnya ungkap kondisi timnas Indonesia U22. Apakah Ratu Tisha sebagai pengganti Erick Thohir yang belum bersuara? Berikut fakta mengejutkannya. Nah, ini nih, Nova Arianto sampai kirim pesan ke timnas Indonesia U22. Kira-kira pesan apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Erick Thohir tak bersuara. Ratu Tisha akhirnya ungkap kondisi timnas Indonesia U22 di SEA Games. Kekalahan timnas Indonesia U22 dari Filipina dengan skor tipis 1-0 pada laga perdana SEA Games 2025 benar-benar meninggalkan guncangan besar bagi publik sepak bola tanah air. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion The 700th Anniversary Chiang Mai, harapan tinggi para pendukung Garuda Muda berubah menjadi rasa kecewa mendalam. Namun yang membuat suasana semakin ramai adalah munculnya suara dari Wakil Ketua Umum 2 PSSI, Ratu Tisha Destria, yang angkat bicara ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru belum memberikan pernyataan apapun. Banyak fans Garuda yang selama ini mendorong Ratu Tisha untuk menggantikan Erick Thohir sebagai Ketua Umum, sehingga komentar Tisha pada momen ini otomatis menjadi sorotan publik. Dalam kesempatan itu, Tisha menegaskan bahwa kekalahan dari Filipina tidak boleh dibiarkan lewat begitu saja tanpa evaluasi. Ia menyebut bahwa tim harus segera melakukan pembenahan menyeluruh untuk menyongsong pertandingan berikutnya melawan Myanmar. Menurutnya, turnamen seperti SEA Games tidak berhenti hanya pada satu hasil pertandingan, dan Garuda Muda masih memiliki peluang jika mampu memperbaiki fokus serta permainan. Pernyataan Ratu Tisha ini muncul di saat banyak fans justru mempertanyakan arah kepemimpinan federasi dan langkah-langkah yang akan diambil usai hasil mengecewakan di laga perdana tersebut. Yang membuat publik semakin menaruh perhatian adalah kenyataan bahwa Erick Thohir sebagai ketua umum belum memberikan reaksi atau komentar apapun terkait kekalahan ini hingga berita ini beredar. Ketika sang ketua umum memilih diam, justru Ratu Tisha yang membuka suara dan berbicara kepada media. Banyak fans yang menganggap hal ini sebagai contoh nyata bahwa Tisha memiliki keberanian, kepekaan, dan rasa tanggung jawab untuk menjawab keresahan masyarakat sepak bola Indonesia. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa karakter seperti ini adalah alasan mengapa ia dianggap layak menggantikan Erick Thohir suatu hari nanti. Dalam komentarnya, Ratu Tisha mengatakan bahwa para pemain dan staf pelatih harus fokus pada apa yang bisa mereka kontrol. Ia menegaskan bahwa mereka bukan fans, bukan komentator, tetapi pelaku langsung yang bertugas memperbaiki hasil. Menurutnya, hal-hal teknis seperti pola latihan, cara bermain, hingga analisis lawan adalah fokus utama dan tidak boleh terdistraksi oleh situasi di luar lapangan. Ia berharap timnas Indonesia bisa tampil lebih baik dan meraih kemenangan pada laga krusial melawan Myanmar yang akan menentukan peluang Garuda Muda melangkah ke babak semifinal. Sayangnya, hasil pertandingan lain membuat posisi Indonesia semakin terpojok. Dengan Filipina sudah mengantongi 2 kemenangan dan memastikan 1 tempat di semifinal sebagai juara grup, peluang Indonesia semakin tipis. Sementara itu, duel antara Vietnam dan Malaysia di grup B juga memegang peran penting. Jika kedua tim tersebut bermain imbang, maka baik Vietnam maupun Malaysia akan lolos otomatis dengan 4 poin. Dalam skenario itu, berapapun skor kemenangan Indonesia atas Myanmar tetap tidak akan cukup untuk mengantarkan mereka ke semifinal sebagai runner-up terbaik. Walau situasi terlihat sulit, Tisha tetap menegaskan bahwa fokus tim harus tetap pada pertandingan mereka sendiri. Ia menolak memberikan komentar panjang soal peluang Indonesia yang juga dipengaruhi pertandingan Vietnam versus Malaysia, karena menilai hal tersebut bukan hal yang bisa dikontrol langsung oleh tim. Ia kembali menekankan pentingnya konsentrasi penuh pada laga melawan Myanmar. Baginya, satu-satunya jalan adalah menang,
memperbaiki permainan, dan menunjukkan mental kuat dari para pemain muda Indonesia. Kehadiran Ratu Tisha sebagai sosok yang paling vokal setelah kekalahan ini membuat banyak orang mulai membandingkan gaya kepemimpinannya dengan Erick Thohir. Publik menilai Tisha lebih komunikatif, cepat merespons situasi, serta memiliki pemahaman mendalam tentang sepak bola nasional. Fakta bahwa ia yang turun bicara, bukan Erick, tentu memancing diskusi baru di tengah kekecewaan fans. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini sinyal perubahan besar dalam tubuh federasi atau hanya kebetulan semata? Wajar bila akhirnya para pendukung Garuda kembali ramai di media sosial, membahas masa depan PSSI, masa depan Indra Syafri, dan masa depan para pemain muda Indonesia. Kekalahan dari Filipina bukan hanya soal skor, tetapi juga soal bagaimana federasi bereaksi dan memberikan rasa aman kepada publik. Dan sampai kini, pernyataan Ratu Tisha menjadi satu-satunya suara resmi yang menenangkan kegelisahan para fans yang masih berharap Garuda Muda dapat bangkit di laga berikutnya. Nova Arianto sampai kirim pesan ke Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Kondisi Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 sedang berada di titik paling krusial. Kekalahan pahit dari Filipina dengan skor 1-0 membuat langkah Garuda Muda tersudut dan hanya bergantung pada jalur runner-up terbaik untuk terus melaju. Padahal, Indonesia datang sebagai juara bertahan setelah meraih emas pada edisi sebelumnya. Namun harapan yang awalnya tinggi berubah menjadi tekanan berat setelah gol Otu Abang Banatau pada Senin 8 Desember 2025 membuat kans Indonesia langsung merosot. Di tengah situasi genting tersebut, justru muncul sosok yang tak disangka-sangka memberikan dukungan. Pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto. Nova Arianto yang saat ini memimpin skuad U20 muncul dengan pesan penuh semangat untuk para pemain muda Indonesia di tim U22. Di tengah suasana pesimis dan kritik dari publik, Nova justru menularkan optimisme. Ia mengatakan bahwa Garuda Muda harus tetap percaya pada peluang mereka, bahkan untuk menjadi juara sekalipun. Menurutnya, selama masih ada pertandingan yang bisa dimainkan, maka masih ada alasan untuk bermimpi. Pesan tersebut ia sampaikan kepada media pada Rabu 10 Desember 2025 atau sehari sebelum duel penting Malaysia versus Vietnam yang bisa menentukan nasib Indonesia. Nova berbicara seperti seorang kakak yang menolak menyerah, memberikan energi positif kepada adik-adiknya yang sedang tertekan. Yang menarik, dukungan penuh Nova kontras dengan sikap Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sampai berita ini beredar, Erick belum memberikan pernyataan apapun mengenai kekalahan Indonesia dari Filipina. Keheningan ini membuat banyak publik bertanya-tanya, apakah Erick sedang kecewa berat? Ataukah ia sengaja menghindari sorotan karena tekanan yang terus meningkat dari pecinta sepak bola nasional? Bahkan muncul spekulasi liar bahwa Erick sudah tidak begitu peduli lagi, atau bahkan siap mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketum PSSI. Ketika sosok penting seperti ketua umum memilih diam di tengah badai kritik, wajar bila masyarakat mulai mempertanyakan arah federasi. Sementara Erick memilih tidak bersuara, Nova justru tampil sebagai figur yang memberi sinyal kepedulian dan solidaritas. Pesan Nova bukan hanya soal peluang Indonesia, tetapi juga soal menjaga mental bertarung para pemain muda. Ia mengingatkan agar tim Indonesia tidak memikirkan pertandingan Malaysia melawan Vietnam, walaupun duel itu sangat menentukan nasib Garuda Muda. Malaysia dan Vietnam sama-sama mengoleksi 3 poin, dan jika bermain imbang, kedua negara itu otomatis akan lolos ke semifinal. Hasil imbang itu sangat merugikan Indonesia karena berapapun skor kemenangan Indonesia atas Myanmar tetap tidak akan cukup. Namun Nova tetap meminta skuad U22 untuk fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan, bermain baik dan menang atas Myanmar. Menurutnya, kemenangan tetap wajib diperjuangkan, terlepas dari apapun hasil pertandingan di grup lain. Sikap ini menunjukkan bahwa Nova ingin para pemain tetap memiliki kebanggaan, tetap memiliki mental pemenang, dan tidak larut dalam situasi yang tidak bisa mereka ubah. Ia memberi pesan yang sederhana tetapi sangat kuat, tetap percaya, tetap bekerja, dan tetap bermimpi. Respons publik pun beragam. Banyak pendukung Garuda merasa tersentuh bahwa pelatih U20 seperti Nova masih mengambil waktu dan hati untuk menyemangati skuad U22. Sebaliknya, mereka juga merasa kecewa karena Erick Thohir yang seharusnya menjadi sosok paling bertanggung jawab justru tidak menunjukkan kepedulian yang sama secara terbuka. Narasi ini membuat sebagian fans mulai membayangkan perubahan besar dalam tubuh PSSI jika Erick benar-benar mundur.
Di sisi lain, Nova justru terlihat semakin dihormati sebagai bagian dari generasi baru pelatih Indonesia yang punya kedekatan emosional dengan para pemain. Pada akhirnya, pesan Nova Arianto bukan hanya tentang nasib timnas U22, tetapi tentang bagaimana sepak bola Indonesia membutuhkan sosok-sosok yang berani bersuara, memberikan dukungan, dan hadir ketika tim sedang terpuruk. Ketika ketua umum memilih diam, justru figur-figur seperti Nova lah yang menjaga api semangat tetap menyala. Kini, seluruh pendukung hanya bisa menunggu, apakah Garuda Muda mampu bertahan dan bangkit, atau justru langkah mereka terhenti lebih cepat dari yang dibayangkan. Ciro Alves naturalisasi WNI. Proses naturalisasi Ciro Alves kini menjadi salah satu topik terpanas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Publik dibuat heboh setelah Malut United membeberkan kronologi lengkap pengajuan kewarganegaraan sang striker asal Brasil itu. Kehadiran Ciro di kantor wilayah Kemenkumham Maluku Utara, Ternate, beberapa waktu lalu langsung memicu berbagai spekulasi. Banyak yang mengira langkah tersebut berkaitan dengan peluang Ciro untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Namun, pihak klub menegaskan bahwa tujuan utama pengajuan naturalisasi ini bukan untuk mengejar karir tim nasional, melainkan demi masa depan pribadi dan keluarganya. Asisten manajer Malut United, Soleh Asgar, menjelaskan bahwa niat Ciro menjadi warga negara Indonesia bukanlah keputusan yang tiba-tiba. Keinginan ini sudah ia simpan sejak pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2019. Dalam waktu 6 tahun, Ciro merasa semakin terikat dengan kehidupan di tanah air, terutama setelah ia menikah dan tinggal bersama keluarganya di Indonesia. Rasa nyaman itulah yang membuatnya ingin menetap lebih lama dan membangun babak baru sebagai warga negara Indonesia. Ia bahkan mengutarakan niat tersebut secara langsung kepada manajemen klub yang kemudian membantu memfasilitasi prosesnya. Meski begitu, muncul tanda tanya besar di kalangan pendukung sepak bola nasional. Banyak yang mempertanyakan apakah naturalisasi ini membuka pintu bagi Ciro untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, pihak Malut United berkali-kali menegaskan bahwa itu bukan prioritas utama sang pemain. Publik mungkin berharap Ciro menjadi tambahan kekuatan baru bagi lini serang timnas, tetapi dari sudut pandang klub, fokus utama Ciro adalah karirnya di Malut United, bukan mengejar seragam merah putih. Meskipun begitu, manajemen tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari Ciro bisa mendapatkan panggilan timnas jika status WNI-nya sudah sah. Dalam penjelasannya, Asgar turut menerangkan bahwa proses naturalisasi Ciro dilakukan melalui jalur biasa sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Berbeda dari beberapa pemain yang mendapat naturalisasi istimewa karena kebutuhan tim nasional, jalur biasa menuntut kelengkapan dokumen yang jauh lebih detail. Ciro perlu mengurus dokumen dari Kementerian Imigrasi, Mabes Polri, BIN, hingga BNPT. Saat berkunjung ke Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Ciro diperkenalkan langsung kepada jajaran pimpinan agar proses verifikasi awalnya berjalan lancar. Hingga saat ini, kelengkapan dokumen masih terus diproses, baik oleh manajemen di Jakarta maupun tim di Ternate. Jika semua persyaratan selesai sebelum bursa transfer pertengahan musim pada Januari mendatang, manajemen Malut United berharap keputusan presiden terkait naturalisasi Ciro bisa terbit lebih cepat. Dari sudut pandang klub, naturalisasi Ciro memberi keuntungan teknis, yakni membuka satu slot tambahan pemain asing. Namun Asgar menekankan bahwa hal ini sama sekali bukan strategi klub. Ini murni keinginan pribadi Ciro untuk membangun hidup jangka panjang di Indonesia. Ia ingin membesarkan anak-anaknya di sini dan menghabiskan sisa karirnya di kompetisi domestik. Dalam wawancara lanjutan, Asgar menegaskan bahwa Ciro tidak memiliki ambisi khusus untuk membela timnas Indonesia. Ciro sangat mencintai Indonesia, tetapi ia tidak pernah menjadikan pemanggilan timnas sebagai target utama. Fokusnya saat ini adalah memberikan performa terbaik untuk Malut United. Ia merasa nyaman tinggal di Ternate, dan filosofi kekeluargaan klub membuatnya merasa seperti di rumah sendiri meskipun baru beberapa bulan bergabung. Asgar juga menepis isu bahwa Ciro ingin kembali ke Persib Bandung. Ia memastikan bahwa Ciro masih memiliki kontrak profesional hingga 2027 dan tidak ada rencana pindah klub. Proses naturalisasi Ciro juga memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan pemain asing lain mengikuti jejaknya seperti David da Silva. Namun pihak klub menegaskan belum ada komunikasi apapun terkait itu. Keputusan menjadi warga negara Indonesia adalah hak pribadi, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan oleh klub atau federasi. Untuk saat ini, hanya Ciro yang secara resmi mengajukan permohonan. Dalam akhirnya, kisah naturalisasi Ciro Alves ini bukan hanya soal status kewarganegaraan atau kemungkinan memperkuat timnas.
Lebih jauh dari itu, ini adalah cerita tentang seorang pemain asing yang jatuh cinta pada Indonesia dan ingin menjadikan negeri ini sebagai rumah permanen. Entah nantinya ia dipanggil timnas atau tidak, keputusan Siro sudah cukup menunjukkan kecintaannya kepada sepak bola Indonesia dan kehidupan yang ia bangun di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah naturalisasi Siro ini langkah tepat? Apakah ia layak masuk radar timnas suatu hari nanti? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan menyentuh Mauro Zylstra usai timnas Indonesia kalah lawan Filipina. Kekalahan timnas Indonesia U22 dari Filipina pada laga perdana SEA Games 2025 menjadi pukulan telak bagi banyak pecinta sepak bola tanah air. Hasil 0-1 di Stadion 700 Anniversary Chiang Mai, Thailand benar-benar membuat publik tercengang. Bukan hanya karena Indonesia tampil dominan, tetapi juga karena gol penentu lahir dari skema sederhana yang tak terduga pada masa injury time babak pertama. Ketika harapan begitu besar untuk membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan, timnas Indonesia justru harus menerima kenyataan pahit di awal perjalanan. Namun di balik rasa sedih tersebut, muncul sebuah pesan menyentuh dari sosok muda yang mulai mencuri hati para pendukung Garuda, yakni Mauro Zylstra. Mauro Zylstra, striker muda yang bermain di FC Volendam, menjadi salah satu pemain yang paling vokal menyuarakan sikap optimisme setelah pertandingan. Ia tidak bersembunyi dari kritik, tidak pula mencari pembelaan. Justru melalui akun Instagram pribadinya, Mauro mengirimkan pesan yang penuh ketulusan dan kedewasaan. Ia mengakui kekalahan ini sangat mengecewakan, bukan hanya bagi pemain, tetapi juga bagi seluruh pendukung setia timnas Indonesia. Ia memahami rasa frustasi. Ia merasakan betapa beratnya situasi ini. Namun ia meminta satu hal, jangan berhenti mendukung timnas Indonesia, terutama ketika keadaan sedang sulit. Pesan ini langsung viral, menyentuh banyak hati dan menunjukkan karakter kuat yang dimiliki Mauro. Dalam narasinya, Mauro mengatakan bahwa sepak bola memang seringkali tidak adil. Ketika tim menang, semua orang menjadi teman. Tetapi ketika tim tersandung, suara yang paling keras justru adalah kritik dan hal negatif. Ia tidak mempermasalahkan kritik tersebut, karena baginya itu bagian dari perjalanan seorang pesepak bola. Namun ia berharap Garuda fans tetap memilih berdiri di belakang tim, karena dukungan di masa sulit jauh lebih berarti dibanding dukungan ketika segalanya berjalan mulus. Mauro meyakinkan publik bahwa hari-hari yang lebih baik pasti datang. Ungkapan ini bukan sekadar kata-kata, tetapi gambaran tentang mentalitas juang yang ingin ia bawa dalam setiap pertandingan. Menariknya, alih-alih merasa menyesal telah memilih timnas Indonesia sebagai negara yang ia bela, Mauro justru semakin bersemangat. Kekalahan ini bukan membuatnya patah, tetapi menjadi bahan bakar tambahan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di laga berikutnya. Baginya, kekalahan dari Filipina bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal dari perjuangan yang lebih keras. Mauro memastikan bahwa ia dan seluruh rekan setim akan mengerahkan segala kemampuan untuk memetik kemenangan saat melawan Myanmar pada tanggal 12 Desember mendatang, sekaligus menjaga asa lolos ke semifinal. Di tengah posisi yang bergantung pada hasil laga Vietnam versus Malaysia, Mauro tetap percaya timnya bisa melakukan bagian mereka dengan sebaik mungkin. Lebih jauh, Mauro menggambarkan bahwa Indonesia memiliki masa depan cerah dalam dunia sepak bola. Ia mengajak semua pihak untuk terus maju, saling mendukung, dan berjalan bersama menuju tujuan besar yang ingin dicapai. Mauro juga mengakhiri pesannya dengan kalimat penuh harapan dan doa, bahwa Indonesia akan meraih sesuatu yang hebat di masa depan. Ungkapannya terasa tulus, menggambarkan kecintaan seorang pemain muda yang kini menjadi bagian penting dari Garuda Muda. Melihat sikap Mauro, banyak supporter yang ikut tersentuh. Di momen saat rasa kecewa menguasai, ia justru tampil sebagai suara positif yang mengajak semua orang tetap optimis. Narasi Mauro mengajarkan bahwa perjalanan menuju prestasi besar memang tidak selalu mulus. Terkadang kekalahan diperlukan agar mental menjadi lebih kuat. Terkadang kegagalan menjadi pintu menuju kemenangan berikutnya. Dan terkadang suara seorang pemain muda mampu menenangkan ribuan hati yang sedang patah. Kini semua mata tertuju pada laga melawan Myanmar. Mauro dan para pemain lain akan kembali turun ke lapangan, membawa mimpi, membawa harapan seluruh bangsa. Apapun hasilnya nanti,
Pesan dari Mauro sudah lebih dulu menjadi energi bagi para pendukung. Pertanyaannya, apakah kalian tetap percaya Garuda Muda bisa bangkit? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. PR Indra Syafri sangat banyak jadi faktor kekalahan lawan Filipina. Kekalahan Timnas Indonesia U22 dari Filipina pada laga grup C SEA Games 2025 telah membuka mata publik bahwa pekerjaan rumah Indra Syafri masih sangat banyak. Hasil 0-1 di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, bukan sekadar kekalahan biasa, tetapi sebuah tamparan keras yang memperlihatkan betapa rapuhnya beberapa aspek dalam permainan Garuda Muda. Gol tunggal Otu Banatao yang tercipta lewat skema lemparan jauh pada menit akhir babak pertama terasa sangat menyakitkan karena terjadi saat Indonesia sedang berusaha menguasai jalannya pertandingan. Skor itu bukan hanya mencerminkan hasil, melainkan menggambarkan minimnya kesiapan dalam mengantisipasi momen-momen krusial. Sejak awal pertandingan, terlihat bahwa serangan Indonesia terlalu mudah dibaca oleh Filipina. Banyak pemain terkesan terburu-buru dalam membangun serangan dan kerap kesulitan menemukan celah. Bahkan beberapa peluang yang tercipta hanyalah tembakan jarak jauh atau situasi bola mati yang tidak efektif. Keputusan bek Muhammad Ferrari yang memilih melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti menggambarkan betapa buntu dan frustasinya lini depan Indonesia. Di sisi lain, para pemain Filipina tampil disiplin, berani berduel, dan tidak memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengembangkan permainan. Perubahan yang dilakukan Indra Syafri pada babak kedua, termasuk masuknya Robby Darwish dan Rahmat Arjuna, memang sedikit menghidupkan serangan, namun tetap belum cukup untuk meruntuhkan pertahanan kokoh lawan. Salah satu masalah paling mencolok adalah permainan sayap yang kurang menggigit. Pola serangan Indonesia sangat monoton dan mudah diprediksi. Donitri Pamungkas dan Raka Cahyana yang seharusnya menjadi motor penggerak dari sisi sayap justru tidak mampu memberi tekanan berarti. Raka terlihat canggung dan tidak maksimal dalam menjalin kolaborasi dengan Raihan Hanan sehingga harus ditarik keluar saat turun minum. Doni memang beberapa kali memberikan umpan bola mati yang akurat, namun tidak ada pemain Indonesia yang mampu memanfaatkannya menjadi gol. Sistem yang terlalu bergantung pada permainan sisi lapangan justru membuat pola serangan menjadi sempit dan mudah dihentikan lawan. Lini depan yang buntu menjadi PR besar lainnya. Mauro Zylstra yang dipercaya turun sejak menit pertama tidak mampu menampilkan permainan eksplosif. Ia terlalu bergantung pada umpan silang, sementara distribusi bola dari kedua sisi tidak berjalan mulus. Keunggulan posturnya pun tidak benar-benar dimanfaatkan karena Filipina selalu berhasil memutus aliran bola. Raihan Hanan juga tampil jauh dari performa terbaik. Akselerasinya mudah dipatahkan dan ia tidak mampu menjadi ancaman serius bagi barisan belakang Filipina. Satu-satunya harapan hampir datang dari Rahmat Arjuna yang masuk sebagai pemain pengganti. Akselerasinya menembus pertahanan lawan dan peluang emas di menit 51 seharusnya menjadi gol. Namun bola justru melambung dan melewati mistar gawang. Kekalahan ini memperjelas bahwa tim Indra Syafri masih membutuhkan banyak evaluasi baik secara taktik, mental, maupun chemistry antar pemain. Serangan terlalu kaku, koordinasi kurang rapi, kreativitas minim, dan keputusan di momen penting tidak tepat. Filipina yang seharusnya dapat ditaklukkan dengan dominasi permainan justru mampu memaksa Indonesia tampil di bawah tekanan. Kini, peluang lolos ke semifinal hanya tersisa melalui jalur runner-up terbaik, dengan syarat harus menang dari Myanmar dan berharap hasil pertandingan lain berpihak pada kita. Situasi ini membuat PR Indra semakin menumpuk karena pertandingan penentuan akan jauh lebih berat dibanding laga yang baru saja dilewati. Kini publik bertanya-tanya, apakah Garuda Muda bisa bangkit dalam waktu singkat? Apakah Indra Syafri mampu memperbaiki berbagai kelemahan dalam satu pertandingan tersisa? Atau justru kekalahan ini menjadi sinyal bahwa timnas masih harus membangun fondasi lebih kuat untuk masa depan? Semua pertanyaan ini layak dibahas, dan kalian bisa menuliskan pendapat di kolom komentar.
Jadwal Vietnam melawan Malaysia jadi penentu nasib timnas Indonesia U23. Pertandingan Vietnam melawan Malaysia di SEA Games 2025 kini menjadi laga yang paling ditunggu oleh publik sepak bola Indonesia. Bukan karena kedua tim tersebut adalah rival langsung timnas Indonesia, tetapi karena duel inilah yang akan menentukan nasib Garuda Muda untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Kekalahan mengejutkan Indonesia U23 dari Filipina dengan skor 0-1 pada 8 Desember lalu membuat posisi Indonesia berada pada situasi yang tidak ideal, bahkan bisa dibilang krusial. Alih-alih menentukan nasib sendiri, kini skuad asuhan Indra Syafri hanya bisa berharap pertandingan negara lain berakhir sesuai harapan. Kekalahan tersebut mengakibatkan Indonesia tak punya pilihan lain selain mencoba lolos lewat jalur runner-up terbaik. Namun untuk mendapatkan kesempatan itu, mereka bergantung pada hasil laga Vietnam kontra Malaysia di grup B. Saat ini, Indonesia berada pada posisi juru kunci klasemen runner-up terbaik tanpa satu pun poin. Sementara itu, Vietnam dan Timor Leste masing-masing sudah mengoleksi 3 poin. Kondisi ini jelas menempatkan Indonesia sebagai tim yang paling terpuruk dalam persaingan menuju semifinal. Vietnam saat ini berada di posisi teratas klasemen runner-up terbaik, dan mereka memiliki peluang besar untuk memastikan langkah ke semifinal. Satu hasil imbang saja saat menghadapi Malaysia pada 11 Desember mendatang sudah cukup untuk membuat peluang Indonesia pupus sebelum Garuda Muda memainkan pertandingan terakhir melawan Myanmar. Bahkan yang paling menyakitkan, Indonesia bisa tersingkir tanpa sempat memperjuangkan nasibnya sendiri di lapangan. Pertandingan Vietnam kontra Malaysia akan berlangsung di Stadion Raja Mangala, salah satu stadion terbesar dan termegah di Thailand. Kedua tim ini sama-sama berada di 2 posisi teratas grup B dan hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan tempat di semifinal. Dengan kondisi seperti itu, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah laga ini akan berlangsung sengit atau justru cenderung hati-hati karena kedua tim sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang. Jika Vietnam dan Malaysia benar-benar berbagi angka, maka Indonesia dapat dipastikan tersingkir karena meskipun Mauro Zylstra dan kawan-kawan menang melawan Myanmar sehari setelahnya, mereka hanya akan mengumpulkan maksimal 3 poin. Sedangkan Vietnam dengan hasil imbang saja akan memiliki 4 poin dan otomatis unggul dalam klasemen runner-up terbaik. Artinya, berapapun kemenangan Indonesia tidak akan lagi memiliki arti bagi perjalanan mereka di SEA Games 2025. Situasi ini jelas menimbulkan kegelisahan bagi para pendukung timnas Indonesia. Banyak yang mempertanyakan mengapa tim sekelas Indonesia bisa terjebak dalam kondisi seperti ini. Terlebih setelah berbagai persiapan panjang dan harapan besar yang dibawa ke Thailand. Publik tidak hanya memantau performa Garuda Muda, tetapi kini juga harus memantau pertandingan negara lain demi membuka peluang. Sebuah ironi tersendiri bagi tim yang semestinya bisa mengontrol jalannya kompetisi dari awal penyisihan grup. Namun demikian, ada juga optimisme bahwa Vietnam dan Malaysia akan bermain dengan sportif tanpa mengincar hasil aman. Dalam beberapa pernyataannya, perwakilan dari kubu Vietnam menegaskan bahwa mereka tidak tertarik melakukan permainan yang merugikan pihak lain dan tetap ingin memenangkan pertandingan. Walaupun demikian, dunia sepak bola selalu menyimpan banyak kejutan dan semua kemungkinan tetap terbuka hingga peluit akhir dibunyikan. Kini seluruh mata pendukung Indonesia tertuju pada jadwal pertandingan Vietnam versus Malaysia. Duel itu bukan sekedar pertandingan biasa, tetapi penentu napas terakhir Garuda Muda di ajang SEA Games 2025. Para penonton tentunya memiliki pandangan masing-masing mengenai peluang Indonesia, sikap dua tim yang bertanding, dan apa yang seharusnya diperbaiki oleh timnas U23 ke depannya. Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.